Shalom Bapak, perkenalkan nama saya Grace Tivelini Pandi dengan NIM 20210048. Di sini saya akan memberikan komentar dari materi yang Bapak berikan, yaitu apa perbedaan antara eksegesis dan eisegesis. Eksegesis dan eisegesis adalah dua pendekatan yang saling bertentangan dalam studi Alkitab. Eksegesis adalah eksposisi atau penjelasan suatu teks berdasarkan analisis yang cermat dan objektif. Kata eksegesis secara harafiah berarti menuntun keluar, yang artinya penafsir dituntun pada kesimpulannya dengan mengikuti teks. Pendekatan yang berlawanan dengan kitab suci adalah eisegesis, yang merupakan interpretasi suatu bagian berdasarkan pembacaan subjektif dan non-analitis. Kata eisegesis secara harafiah berbanding terbalik dengan kata eksegesis, di mana eisegesis sendiri mengarahkan ke dalam, yang berarti penafsir menyuntikkan gagasannya sendiri ke dalam teks, menjadikan berarti apapun yang diinginkannya. Jelas hanya eksegesis yang adil terhadap teks. Eisegesis adalah kesalahan penanganan teks dan sering menyebabkan salah tafsir. Eksegesis berkaitan dengan menemukan bahasa, sintaksis, dan pengaturannya. Eisegesis hanya berkaitan dengan membuat suatu poin, bahkan dengan mengorbankan arti kata-kata. Dalam kedua Timotius 2 ayat 15 memerintahkan kita untuk menggunakan metode eksegesis. Tampilkan dirimu kepada Allah sebagai seseorang yang disetujui, seorang pekerja yang tidak perlu malu dan yang mengenali firman kebenaran dengan benar. Seorang pelajar Alkitab yang jujur akan menjadi penafsir, membiarkan teks berbicara sendiri. Sedangkan eksegesis dengan mudah menyebabkan kesalahan, karena calon penafsir mencoba untuk menyelaraskan teks dengan pragudanya sendiri. Eksegesis memungkinkan kita untuk setuju dengan Alkitab. Eisegesis berusaha memaksa Alkitab untuk setuju dengan kita, berbanding terbalik ya. Proses eksegesis melibatkan 1. Pengamatan, 2. Interpretasi, 3. Korelasi, 4. Penerapan. Sedangkan eisegesis di sisi lain melibatkan imajinasi atau ide apa yang ingin penafsir sampaikan. Yang kedua eksplorasi, yang ketiga aplikasi. Kita perlu perhatikan bahwa eisegesis tidak memeriksa kata-kata dalam teks atau hubungannya satu sama lain. Tidak ada referensi silang dengan bagian-bagian terkait dan tidak ada keinginan nyata untuk memahami makna sebenarnya. Kitab suci hanya penyangga, berfungsi sebagai penyangga gagasan penafsir. Eksegesis pertama, penerjemah memutuskan suatu topik. Hari ini pentingnya kehadiran di gereja. Penerjemah membaca 2 Tawarik 27 ayat 1 hingga ayat yang kedua dan melihat bahwa Raja Yotam adalah raja yang baik, sama seperti ayahnya Uzia. Kecuali satu hal, dia tidak pergi ke bait suci. Bagian ini sepertinya cocok dengan idenya, jadi dia menggunakannya. Khotbah yang dihasilkan berkaitan dengan perlunya menyampaikan nilai-nilai keutuhan setiap minggu, tidak berarti bahwa putranya akan melanjutkan praktik tersebut. Dan contoh berikut dari eksegesis.
Pertama, penafsir membaca bagian itu dan untuk memahami sepenuhnya konteksnya, ia membaca sejarah Uzia dan Yotam yang terdapat dalam 2 Tawarik 26 sampai 27, 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 6 dan 2 Raja-Raja 32 sampai 38. Dalam pengamatannya, ia menemukan bahwa Raja Uzia adalah seorang raja yang baik yang tetap tidak menaati Tuhan ketika ia pergi ke bait suci dan mempersembahkan dupa di atas mezbah, sesuatu yang hanya seorang iman yang berhak melakukannya. Terdapat dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 20. Kesombongan Uzia dan pencemarannya terhadap bait Allah mengakibatkan dia menderita kusta sampai hari kematiannya. Terdapat dalam 2 Tawarik 26 ayat 21. Dari sini dapat mengetahui bahwa eksegesis membutuhkan waktu lebih lama daripada eisegesis. Tetapi jika kita ingin menjadi pekerja yang tidak tahu malu, yang menangani firman kebenaran dengan benar, maka kita harus meluangkan waktu untuk benar-benar memahami teksnya. Eksegesis adalah satu-satunya cara. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.